Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan lelang di Indonesia. Dalam kelompok ini terdiri dari 1. Budi Salman Farizi 2. Indra Lesmana 3. Patriana Purwa 4. Geta Ilham Adi Prasetyo 5. Mariam Pratama. Pertama-tama kami akan memaparkan sejarah lelang. Menurut sejarahnya bahwa lelang adalah suatu cara menjual barang yang sudah dikenal sejak sebelum Masehi. Hal itu dikenal pertama kali di negeri Yunani maupun di Kekaisaran Romawi yang dipergunakan untuk menjual barang-barang hasil jarahan perang dari negara-negara yang ditaklukkan. Lelang juga untuk menjual barang-barang, karya seni, budak berlian, ternak, dan sebagainya. Munculnya cara menjual seperti itu bisa ditebak karena perlunya suatu cara untuk menyiasati watak manusia yang seringkali cenderung serakah, mau ingin menang sendiri. Melalui kompetisi dalam menawar barang yang dilelang, maka lelang secara adil, secara terbuka menyediakan sarana yang tidak memihak dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk dapat membeli barang terkait. Karena itu maka mereka yang berani menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang. Kata lelang diambil dari kata adalah auktio, yang artinya peningkatan secara bertahap, berbeda dengan jual beli. Lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Definisi lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Pengertian lelang yang dipakai saat ini di Indonesia menurut peneliti adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau sistem lelang di hadapan pejabat lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara terbuka, lisan atau tertutup tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, dan harus didahului dengan pengumuman lelang, serta harus dihadiri oleh peserta lelang, pemohon lelang, pemandu lelang dan pejabat lelang. Lelang di Indonesia harus dilakukan di hadapan pejabat lelang dari kantor lelang negara kecuali ditentukan lain dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian atas pengertian lelang di atas, maka terdapat unsur-unsur yang melekat pada pengertian lelang, yaitu 1. Penjualan barang, tender pengadaan barang dan atau jasa tidak termasuk dalam pengertian ini. 2. Dilakukan di hadapan umum dengan cara mengumumkannya melalui media massa. 3. Pembeli belum diketahui sebelumnya. 4. Penawar dengan harga tertinggi akan ditunjuk sebagai pembeli. 5. Dilakukan dengan cara penawaran yang khusus. 6. Dilakukan pada suatu saat dan tempat tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah asas lelang. Yang pertama adalah asas transparansi. Asas transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang. Artinya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar terjadi kompetisi yang fair. Dengan adanya kompetisi, diharapkan harga barang menjadi lebih bagus. Selain itu juga bertujuan untuk pertanggungjawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat, built-in control, sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes. Kedua adalah asas kepastian serta inti. Lelang dilakukan oleh pejabat umum pemerintah, yang menjual untuk dan atas nama negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat. Asas kepastian mencakup 1. Kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak. 2. Berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang, dan 3. Berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya. Ketiga asas kompetisi competition. Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran harga sehingga dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang baik perorangan ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi-tingginya.
Asas ini diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin lelang juga menguasai ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis. Yang terakhir adalah asas efisiensi. Asas ini berkaitan dengan waktu, di mana lelang dilakukan pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan transaksi terjadi pada saat itu juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli secara cepat, dan barang terjual cepat. Di samping itu, pembayaran harga lelang juga harus tunai yaitu 3 hari kerja setelah lelang dilakukan sehingga terdapat efisiensi waktu. Jenis-jenis lelang. Berdasarkan pada penawarannya. Lelang online. Lelang online dilakukan di situs tertentu dan peserta lelang bisa mengikutinya secara daring. Lelang konvensional. Lelang konvensional dilakukan secara langsung dan bertatap muka antara peserta dan pejabat lelang. Itulah pemaparan tentang perkembangan lelang di Indonesia dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan kami persilakan.